Kami suaranya kami matikan? Boleh? Udah rekam tak nih ya? Oke ya. Mudah-mudahan udah rekam nih. Oke. Tunggu dulu, tunggu. Oke, terima kasih buat pertemuan hari ini. Terima kasih buat kawan-kawan atas partisipasinya hari ini. Hari ini saya akan mengadakan diseminasi blended learning dengan EduBlog. Nah, sekedar kawan-kawan tahu bahwasanya blended learning ini adalah salah satu model pembelajaran di blended. Nah, kan blended learning itu pembelajaran, EduBlog itu berasal dari kata education dan blogger. Jadi pada pelatihan kami yang selama tanggal 15 sampai 3 Juli itu kami disuruh membuat EduBlog. Nah, EduBlog dulu digobok. Nah, kami nanti ada kegiatan-kegiatannya nanti saya akan terangkan dan kami juga diajarkan untuk membuat RPP blended learning-nya, bagaimana pelaksanaannya di kelas. Nah, pelatihannya diadakan tanggal 15 Juni sampai 3 Juli 2020. Oke, sampai lupa saya kata pembuka. Ya udah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana hari ini saya telah diberikan waktu dan kesempatan untuk menjelaskan masalah, mendiseminasikan apa yang sudah saya dapat pada pelatihan dari P4TK IPA. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kawan-kawan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bersedia kiranya untuk saya diseminasi, meluangkan paketnya sedikit untuk saya. Terima kasih kawan-kawan. Nah, pada waktu pelatihan itu kawan-kawan, di situ ada 3 sesi. Nah, sesi pertama itu di situ kami pendahuluan, ini biasa. Pendahuluan memulai. Nah, kemudian kami diterangkan mengenai masalah media dan sumber belajar. Jadi, EduBlog itu dijadikan sebagai media pembelajaran dan sebagai sumber pembelajaran. Nah, kemudian di sesi yang kedua, kami disuruh membuat akun, diajarkan cara membuat akun. Nah, nanti akun itu sama seperti kalau kita membuat email. Nah, email gitu kan ada kan? Nah, bagaimana cara kita membuat email? Macam gitulah kita caranya membuat EduBlog. Nah, berarti kita searching dulu EduBlog, baru kita login. Di sign up dulu kalau baru pertama masuk. Kemudian di situ kami disuruh membuat isi konten EduBlog, ada infografis. Nah, nanti pada EduBlog itu ada perpaduan beberapa software. Nah, beberapa software itu dijoinkan ke EduBlog kita. Apa-apa yang kita butuhkan selama proses pembelajaran. Nah, termasuklah infografis. Infografis ini menggunakan Canva. Nah, kalau di kalangan anak muda ini sudah keren nih Canva. Sudah tren Canva. Nah, kemudian kami disuruh untuk membuat video sendiri kalau boleh. Nah, boleh juga mengupdate ke video dari orang lain, baru kita dipostkan di YouTube. Nanti dari YouTube kita itu di-linkkan ke EduBlog yang telah kita buat. Kemudian kita disuruh juga membuat konten interaktif dengan menggunakan software H5P. Nah, jadi H5P ini merupakan dia lebih di atas dari PowerPoint. Dia berupa slide. Tapi dia agak lebih jauh lah di atas PowerPoint, cuman dia sejenisnya. Nah, di situ kita bisa menerangkan di situ baik berupa video, baik berupa slide, video, gambar, baru juga boleh juga mengenai uji kepemahaman, boleh untuk membuat kuis, membuat macam-macam lah.
di situ. Dia lengkap di situ kalau H5P ini. Nah, kemudian kita juga kami juga diajarkan membuat kuis interaktif. Nah, kuis interaktif itu ini bisa menggunakan Google Form, Kahoot, ataupun Quizzy. Nah, kalau mungkin kawan-kawan tak asing lagi ya kalau dengan Google Form ini. Nah, seperti biasa kalau di sekolah kita selalu pakai Google Form. Nah, tapi kalau yang ini pakai Google Form, kalau untuk buat ulangan, Ibu Juli kemarin sudah mantap lah tuh. Tapi kalau saya tidak menggunakan Google Form kemarin karena saya kan belum pandai. Saya coba menggunakan Google Form, ternyata rumus kimia itu tak terbaca. Jadi dia nulisnya sama rata. Jadi ternyata setelah saya belajar pelatihan ini, oh itu ternyata kelemahan dari Google Form. Dia kurang membaca dari rumus-rumus. Jadi kurang klop untuk mata pelajaran kimia ataupun mata pelajaran matematika yang menggunakan rumus-rumus, kurang pas. Nah, tapi kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia ataupun PKN, wah ini pas klop nih Google Form. Nah, bisa juga dengan Kahoot. Nah, Kahoot ini untuk semua mata pelajaran dapat. Dia lebih seru, lebih interaktif, gambarnya juga lebih, tampilannya juga macam seperti kita main game. Nah, dia seperti kita main game. Nah, sama juga Quizzy. Nah, Quizzy lebih lagi. Nah, Kahoot ini ada satu kelemahannya. Kelemahannya ini dia hanya mampu, kalau kita buat soal itu dia hanya mampu 120 huruf. Nah, jadi kalau untuk bahasa Indonesia soal, nah dia kan bercerita. Nah, susah kalau pakai Kahoot, apalagi kalau ceritanya panjang-panjang. Tapi kalau pakai Google Form sangat klop sekali. Nah, kemudian di situ kami disuruh nanti mengajarkan isi template dan membuat template. Nah, setelah itu kami di sesi yang ketiga nanti kami disuruh membuat EduBlog kelas. Nah, jadi kita disuruh buat kelas. Jadi nanti Intan membuat, misalnya kan Intan mengajar kelas 10, 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 Sains 1, 10 MIA, 10 MIA, 10 MIA, 11 MIA, 12 MIA. Nah, itu diajarkan. Nah, habis itu kami juga disuruh untuk menambahkan peserta didiknya, Baru habis itu kami uji cobakan. Kemarin saya sudah uji coba dengan anak-anak kita yang di SMA Negeri 5, itu saya ambil yang kelas 10 dan kelas 11, yang sekarang akan naik ke kelas 11 dan 12. Wah, sudah lumayan, adalah beberapa. Walaupun libur, mereka tetap semangat. Ternyata seru, kata dia. Orang tuh ada juga yang penasaran. Terutama tuh macam Abang Igun, terus Kakak Nur Safika. Seru. Sudah bisa ngupload portofolio. Saya ajarkan juga dia mereka. Macam mana membuat portofolio. Portofolio itu di-upload di sana. Nah, kemudian habis itu masuk ke sesi penutup. Oke. Nah, habis itu, nah inilah contoh dari akun EduBlog yang sudah saya buat. Nah, di sini nampak tak? Nampak? Nah, nampak kan? Ini saya buat sendiri, judulnya Chemistry Ungar Education. Kalau Bapak Ibu sudah pernah lihat tampilan ini desain saya sendiri. Nah, saya yang mendesain sendiri, buatnya sendiri, namanya Chemistry Ungar Education, buat isinya infografis, tulisan, kita isi sendiri, kita isi bahan-bahan dia sendiri. Nah, semua kita isi. Nanti kalau Bapak Ibu pernah, kalau kita searching di Google, apa kan ada yang klik-klik, ada garis warna biru bisa diklik, ada berisi gitu kan. Nah, nanti seperti itulah kerjanya di situ. Nanti kita buat, nah, kita buat isinya, apa-apa yang kita masukkan. Nah, kemudian
Kami juga disuruh untuk membuat infografis. Jadi bukan cuma anak yang buat poster ya, jadi guru pun harus buat poster. Aduh, kalau kita biasanya kalau di sekolah kita buatnya boleh dari berupa karton, tapi ini sudah lebih kreatif. Nah, jadi anak-anaknya disuruh buat gambar dari Canva. Nah, ini contoh dari Canva produknya. Ini yang saya buat. Ini saya buat sendiri. Ini dari canva.com. Ada yang mau masuk nih? Oke. Nah, ini dia contohnya. Nah, habis itu tadi kan saya sudah menerangkan mengenai H5P. Nah, ini contoh dari H5P. Nampak Bapak Ibu? Ini H5P, ini boleh drag and drop. Di drag and drop gitu. Jadi tinggal memilih istilah titik-titik berikut. Ada. Kalau di Google Form kita tak bisa menampilkan yang seperti ini, soal-soal seperti ini. Nah, di H5P ini bisa juga kita buat soal berupa esai. Jadi dia ngoreksi sendiri, isian anak-anak pun, dia ngoreksi sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian nih contoh video yang sudah saya unggah. Nah, ini ada videonya saya unggah, nanti bentuknya seperti ini nanti kalau dia di blogger saya. Nah, kemudian ini contoh dari kuisi. Ini kuisi yang sudah saya buat. Ini kuisi kesetimbangan ion dalam larutan garam. Nah, kemudian ini ada contoh kahot. Ini kahot yang sudah saya buat. Nah, ini dia tampilannya. Tampilannya lebih seru. Lebih dari semacam game. Dah. Oke. Nah, habis itu setelah kahot, nah ini contoh dari Abang Igun yang sudah mengupload tugasnya. Nah, ini kemarin kan saya buat tugas waktu PJJ kemarin. Nah, jadi tugas-tugasnya dikumpul, saya koreksi sendiri, saya dipostkan di sini. Nah, jadi ada satu keuntungan dari blogger ini, jadi anak-anak nggak bisa bohong, sudah ngirim apa belum. Kadang-kadang kan kadang-kadang kan anak-anak ini kan kadang saya sudah ngirim Bu, perasaan dia udah ngirim. Karena saking banyaknya tugas yang sudah berkirim tuh, guru si A, guru si B, guru si C. Jadi kan kadang dia lupa, perasaan dia udah kirim. Wah, mana dia buktinya? Nah, nanti boleh ada di blogger tuh. Tanggal berapa, apa berapa, kapan di post dia, jamnya ke jam berapa, ada di situ. Nah, tapi di akhir dari pertemuan inilah tugas terakhir ini yang paling berat. Sama lah seperti beban sebagai guru, tidak jauh dari kata yang namanya RPP. Nah, ini contoh RPP yang sudah saya buat. Inilah contoh RPP saya. Nah, jadi semuanya pakai situs. Jadi di Blended ini dia tidak murni online semua, tidak. Tapi dia gabung. Jadi tradisional, ceramah, gabung sama yang online. Nah, jadi kalau yang online-nya ini nanti kan video kita mengajar itu bisa diulang-ulang anak di rumah. Bagaimana caranya? Nanti dia tinggal klik, mana tahu dia kurang paham, aduh materinya kemarin apa ya, ini, aduh ada videonya Ibu sajikan, nah diulang dia, ada kuisnya, ada itunya, diulang dia di rumah. Jadi dia, anak didik kita itu jadi semakin paham. Jadi tercapailah yang dituntut dari kecakapan abad 21, 4C. 4C, kreatif, problem solving, dan berpikir kritis. Nah, itu dia. Nah, ini semua pelatihan yang saya ikuti ini, saya ikutnya nah ini situsnya. Kalau Bapak Ibu tertarik, dia di Damba. Di Damba PT 4TK IPA. Tapi kalau
ibu-ibu dan bapak-bapak kan linknya beda ya. Semua di P4TK ini ditampung, termasuk guru BK sekalipun. Nah, jadi dia kalau macam Ibu Juli berarti PTK P4TK IPS, P4TK Bahasa gitu ya. Nanti kalau Intan kan jadinya P4TK IPA karena bidang saya IPA gitu. Jadi sesuai dengan bidangnya. Ternyata di situ banyak. P4TK Kemenak pun ada saya tengok untuk Pak Fatur. Nah, yang untuk yang macam agama gitu ada. Semua ada. Nah, sekian untuk hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan bertanya. Nanti juga kalau misalnya kita tatap muka di sekolah, nanti kalau mau minta ajar dengan saya bagaimana cara membuat blogger, boleh ya Bapak Ibu, kawan-kawan semua, boleh. Mana tahu, saya akan bantu ajarkan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Intan, itu kalau buat kayak gitu tuh dia untuk berapa kali pertemuan gitu bisa? Atau satu kali pertemuan aja? Ini untuk semua, untuk 1 tahun pun boleh Eka, 3 kelas pun nampung, karena EduBlog ini dia mampu menampung sampai 100 slide. Jadi 100 slide itu boleh kita isi, berarti berapa kelas tuh? Nah, jadi kalau Intan kan kita cuma 6 kelas, 6 slide aja sudah cukup. Untuk setahun banyak, pos-posnya juga boleh banyak, sampai setahun pun nampung dia. Tapi biasanya nanti kalau yang dinampakkan di umum itu nanti kan Kak, nanti kalau dinampakkan di umum, dia nanti di icon di bawah itu posan 5 yang terakhir. Tapi kalau kita sebagai admin dia, kita yang membuat apa dia, kita bisa lihat semua dari awal tuh sampai ke akhir gitu. Sip. Nanti kalau ilmunya berbagi ya. Ya, nanti saya akan bantu ajarkan. Ini penjelasannya dulu. Memang seru loh EduBlog nih, saya suka EduBlog nih. Sukanya apa? Satu, supaya anak kita ini kan dari SMA, handphone aja lah mainan dia. Takkanlah cobalah kita sedikit beralihkan dari medsos ke pendidikan gitu kan. Jadi jangan asik baca-baca. Bagaimana kita menyaingi media sosial dia, supaya paling tidak kan kalau satu hari 24 jam dia main medsos itu misalnya 4 jam, apa salahnya kita meluangkan dia 2 jam saja untuk pelajaran dia. Kan sayang paket tuh. Jadi beli hanya untuk medsos, sana sini kan, coba kalau kita kita gabung-gabungkan, jadi nggak sayang lah orang tua beli paket gitu, dimanfaatkan separuh minimal gitu. Intan, berarti di Bandung ini, halo Intan, iya. Berarti di program ini kita bisa buat media, materi pembelajaran, buat Iya, bisa Bu Juli. Sinyal ini nih, kayaknya putus-putus. Duh, kok hilang sinyalnya. Sudah dengar suara Ibu Juli. Suara Intan putus-putus. Iya, suara Ibu Juli sudah jelas sekarang. Wah, baru jelas. Nah, jadi gitu Intan. Jadi dari program yang kau buat ini, bisa kita buat media pembelajaran, materi, semua juga bisa di sini ya? Iya. Mantap lah kayak gitu. Jadi buat PowerPoint pun boleh di sini ya? Boleh. Ini ada, coba Intan ini kan ya, ada, ini kelas Intan. Nah, ini kelas Intan. Coba ya, Intan buka dulu. EduBlog Intan. Bentar ya, EduBlog. Saya sudah masukkan peserta didik dan kemudian anak-anak kita sudah ada beberapa. Saya ambil cuma beberapa sampel aja Ibu karena hari libur. Jadi saya
yang kira-kira bisa aja dan kira-kira sinyal di sana mencukupi. Nah, saya buat di situ. Bentar ya. Oh, mana dia EduBlock? EduBlock. Izinnya lambat pula nih. Nampak layar saya, Ibu? Nampak. Sinyal ini agak lemot, macam mana ya? Ini materi ya. Ya, ini materi dia. Biasa. Hilang. Tadi saya sudah masukkan nama anak-anak kita, tapi beberapa ada juga kok Bu anak kita yang tertarik, dia suka. Apalagi EduBlock ya, apalagi yang itu, yang interaktif tuh, dia suka. Nanti dia ngulang-ngulang, nanti ada uji kepahaman dia. Ya. Baca lagi. Iya, nanti ini dia contoh EduBlock saya. Nih my class. Nih, ada kan? Saya sudah masukkan. Tadi kan sudah nanti dimasukkan anak. Tapi kita harus belajar loh Bu, cara membuat video. Cara membuat video yang paling gampang tuh pakai Filmora. Dijoinkan lagi nanti ke blogger kita. Tapi ada lagi yang luar biasanya lagi. Ada baiknya lah. Kan sekarang tuntutan anak juga udah harus 4C. Berpikir kritis, creative thinking, harus tatap muka kita kan sudah. Nanti saya ajarkan di sekolah ya. Ini pos Abang Haikal, Suhaidi, itu wow, luar partisipasinya. Anak didik kita ada. Tapi setakat kita dapat kelas, kecuali yang banyak-banyaknya sampai beribu, mungkin dia tak ada sinyal ya, putus-putus. Putus. Saya akhiri, terima kasih kepada yang sudah mengasih kawan-kawan.